Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baiklah, kelas 8 dan juga kelas 9 melanjutkan bab yang kemarin. Sekarang kita membahas tentang sholat jamak. Jadi banyak yang terjadi kesalahpahaman di antara kita jamak tentang kata-kata jamak dan qashar. Jadi jamak dan qashar itu berbeda ya. Kalau jamak adalah menggabung dua sholat menjadi satu, ya. Semisal waktunya zuhur, sekarang jam 1 siang ya. Sekarang jam 1 siang. Saya menjamak sholat zuhur dan asar, berarti saya menggabung sholat zuhur dan asar. Jadi saya melakukan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur saya lakukan, sesaat kemudian saya langsung melaksanakan sholat asar di waktu itu juga, maksudnya di waktu zuhur. Nah, itu namanya sholat jamak. Kalau qashar itu meringkas sholat, beda. Kalau qashar meringkas sholat, sholat yang awalnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, itu namanya qashar. Sekarang kita baru masuk bab jamak. Jamak itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya jamak takdim dan ada yang namanya jamak takhir. Jamak takdim, jamak takdim itu adalah jamak yang dilakukan di waktu yang awal. Semisal sholat zuhur sama sholat asar kita gabung jadi satu. Ketika kita melaksanakan kedua sholat tersebut di waktu zuhur, itu namanya sholat jamak takdim. Karena sholatnya dilaksanakan di sholat yang awal. Tapi kalau kedua sholat itu kita lakukan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Karena dilakukan di waktu yang akhir. Dari kedua sholat itu maksudnya zuhur dan asar kan lebih akhir yang asar. Nah, makanya dinamakan jamak takhir, dilakukan di waktu sholat yang terakhir atau yang kedua dari sholat yang dijamak tersebut. Itu bedanya. Nah, jamak takdim itu memiliki syarat 4, yaitu yang pertama dimulai dari sholat pertama. Jadi ketika kita sholat itu ya, kita sholat zuhur dulu. Semisal kita mau menjamak zuhur dan asar, maka ya kita harus sholat zuhur dulu, karena zuhur adalah waktu yang pertama, yang lebih pertama daripada asar. Atau kita mau menjamak maghrib dan isya, maka kita harus sholat maghrib lebih dahulu daripada sholat isya, karena sholat maghrib waktunya lebih pertama, lebih awal daripada sholat isya. Nah, setelah kita melakukan sholat yang lebih pertama, nah syarat yang kedua adalah niat jamak, harus ada niat jamaknya. Jadi harus menyertakan kata-kata jamak di dalam niat. Nomor 3, muwalah. Setelah kalian selesai, muwalah itu beriringan. Muwalah itu beriringan. Setelah kalian selesai melakukan sholat yang awal, sholat waktu yang awal, berarti zuhur. Setelah kalian selesai melakukan sholat zuhur, nah setelah salam kalian langsung melakukan sholat asar. Setelah salam langsung melakukan sholat asar di waktu zuhur. Setelah melaksanakan setelah salam kalian langsung melakukan sholat asar. Nah, kejadian seperti ini atau hal yang seperti ini tidak boleh terpisah dengan waktu yang lama. Jadi antara sholat zuhur dan juga sholat asar ini harus beriringan, tidak boleh terpisah dengan waktu yang lama. Jadi semisal kalian sudah salam sholat zuhur, tapi kalian tidak langsung sholat asar, kalian makan dulu, kalian minum dulu. Nah, ini tidak boleh dalam jamak, dalam konteks jamak loh ya, dalam bab jamak, bukan sholat-sholat yang biasa. Dan sholat jamak juga ini tidak sembarangan, hanya diberikan atau hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh minimal 90 km.
orang-orang yang sudah sakit. Nah, jadi seperti itu, tidak semua orang bisa melakukan sholat jamak. Seperti kita ini kan ya dalam perjalanan ndak, sakit juga ndak. Nah, ya jangan sholat jamak, ndak boleh. Sholatnya harus sholat secara sempurna di waktunya masing-masing. Sholat zuhur ya di waktu zuhur, sholat asar ya di waktu asar. Ndak boleh kita sholat asar di waktu zuhur, ndak boleh. Hal yang seperti itu hanya bisa dalam sholat jamak dan hanya diberikan untuk orang-orang tertentu, yakni seperti yang tadi, sakit atau dalam perjalanan. Sholat asar di waktu zuhur, nah itu boleh, tidak apa-apa. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.